Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menyampaikan perkembangan terkini update data terbaru pada hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara telah menerima hasil dari Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syah Kuala Banda Aceh dengan nomor surat 792-10-Romawi-2020 dengan lampiran 1 lembar hasil pemeriksaan swab test yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 8 Oktober tahun 2020 dan ditandatangani oleh Manajer Operasional Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Dr. Ihsan MSc. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara bahwa dari hasil swab test yang dikirim oleh Dinas Kesehatan ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Unsiah, Penyakit Infeksi Unsiah, pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, sebanyak 9 sampel, dan pada kemarin tanggal 8 Oktober tahun 2020, sore kemarin telah kami terima, dan pada sore ini kita umumkan terdapat 3 orang warga Kabupaten Aceh Tenggara dari hasil swab test dengan menggunakan laboratorium RT-PCR. Terdapat sekali lagi 3 orang terkonfirmasi positif. Yang pertama atas nama Irwansyah, umur 48 tahun, alamat domisili Kute atau Desa Simpang Semadam dengan hasil terkonfirmasi positif, Kecamatan Semadam. Yang kedua, Darwin Kariman, umur 61 tahun, alamat domisili Kute atau Desa Cinta Makmur, Kecamatan Babul Makmur dengan hasil terkonfirmasi positif. Yang ketiga, Sanimah, umur 68 tahun, alamat domisili Lawi Sumur Sepakat, Kecamatan Lawi Sumur dengan hasil terkonfirmasi positif. Berikutnya ada 6 yang dinyatakan dari 9 yang kami terima hasil dari Laboratorium Fakultas Kedokteran Unsiah yang kami sampaikan tadi. Ada 6 orang warga Kabupaten Aceh Tenggara dengan hasil negatif, dan 6 orang ini bersamaan dikirimkan swab testnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dan kita terima pada tanggal 8 Oktober tahun 2020. Yang pertama, Ira, umur 45 tahun, alamat domisili Kute Lengat Selian, Kecamatan Bukit Tusam. Yang kedua, Repan, umur 30 tahun, alamat domisili Tanoh Sibo, Kecamatan Lawe Alas. Kemudian Fitri Kailan Cahaya, umur 48 tahun, alamat domisili Kute Rihbelang, Kecamatan Lawe Alas. Raina Wati, umur 35 tahun, alamat domisili Kute Muara Lawe Bulan, Kecamatan Babu Salam. Rohani, umur 40 tahun, alamat domisili Kute Penampaan, Kecamatan Delong Pokison. Yang terakhir, Sri Rahayu Fitri Ningsih, umur 34 tahun. Kami ulangi, Sri Rahayu Fitri Ningsih, umur 34 tahun, alamat domisili Kute Kutacane Lama, Kecamatan Babu Salam. Dari yang 6 yang terkonfirmasi, dari yang 3 yang terkonfirmasi positif dan 6 yang terkonfirmasi negatif, atas nama Sri Rahayu Fitri Ningsih ini sebelumnya dinyatakan positif dan hasil swab yang kedua ini dinyatakan
negatif. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pada hari ini juga nanti disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan sesuai dengan revisi yang kelima dari Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dijelaskan dan disampaikan jumlah orang yang sudah dinyatakan sembuh dari yang sudah terkonfirmasi sampai hari ini 9 Oktober 2020, 65 orang yang sebelumnya 62 orang. Ini nanti akan disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan sesuai dengan aturan yang terbaru, berapa orang yang sudah dinyatakan sembuh, yang meninggal dunia, kemudian bagaimana penanganan lanjutan terhadap yang pertama yang terkonfirmasi positif, yang kedua terhadap keluarga serumah yang terkonfirmasi positif, dan yang kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif. Baik, kami persilahkan dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan data yang sudah dinyatakan sembuh dari 65 yang terkonfirmasi positif dan yang dinyatakan meninggal dunia, dan bagaimana penanganan lanjutannya sesuai dengan aturan terbaru. Kami persilakan dari Dinas Kesehatan, Pak Julpadli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berdasarkan juknis dari revisi kelima dari Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus, jadi bisa kami sampaikan bahwa pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat bisa dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria isolasi. Jadi di sini bisa kami sampaikan bahwa dari 65 kasus kumulatif di Kabupaten Aceh Tenggara, 52 diantaranya dinyatakan sembuh sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di juknis revisi kelima coronavirus. Kemudian 8 kasus positif masih dalam pengawasan atau isolasi, 2 diantaranya isolasinya masih di rumah sakit. Kemudian 5 dinyatakan meninggal. Jadi total kasus yang positif di Kabupaten Aceh Tenggara sampai saat ini sudah turun tinggal 8 orang. Mungkin itu saja dari pihak Dinas Kesehatan. Baik, untuk penanganan ininya tadi Pak, penanganan lanjutan terhadap yang terkonfirmasi positif sesuai dengan revisi kelima juknis yang Bapak sampaikan tadi, karena selama ini yang kita tahu penanganan lanjutannya yang terkonfirmasi itu harus diswab 2 kali dulu baru dinyatakan sembuh, kemudian keluarga serumah juga tidak ada kategori semua harus diswab, kemudian begitu juga dengan yang kontak erat dengan yang bersangkutan setelah di tracking atau diadakan penelusuran atau pelacakan. Kami persilakan Pak. Oke, baik, jadi alur manajemen klinis versi terbaru untuk kasus konfirmasi atau positif. Jadi apabila ada kasus positif, jadi untuk penanganannya setelah yang kita lakukan tracking itu, apabila di dalam keluarga yang positif itu tanpa gejala, gejala ringan dan gejala sedang, itu tidak perlu kita ngambil swab. Kecuali ada yang gejala berat, baru kontak erat itu diambil spesimennya atau diambil swab. Makasih. Begitu juga dengan yang kontak erat. Ya, kontak erat ya. Di luar serumah ya. Ya. Ya, yang dikatakan gejala berat itu Pak, mohon dijelaskan seperti apa dia? Kalau gejala berat itu sudah menunjukkan misalnya sudah sesak nafas, apalagi kalau ada komorbidnya. Misalnya komorbid itu ada penyakit DM-nya, ada jantungnya, itu biasa akan memperparah si pasien tersebut. Baik, terima kasih Bapak dari Dinas Kesehatan KBP 2P. Di sini ada rekan-rekan media dari media Waspada dan lain-lain. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau permintaan penjelasan dari kami yang hari ini melaksanakan konferensi pers di Sekretariat Satgas Penanganan COVID ini. Kami persilakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatnya. Saya dari Waspadaid. Jadi begini Pak Gugus, kemarin itu ada anak kampung saya yang terkena yang positif COVID-19. Namun sayangnya pada saat itu ketika dia isolasi mandiri, tidak ada pihak petugas yang nanya dia pun gitu. Bahkan kemarin sudah disampaikan sama si Ros itu, udah isolasi mandiri. Ternyata apa yang saya sampaikan malah dia mengundang teman-temannya cuma di situ. Maksudku ini,
Maksudku untuk tindak lanjut ini siapapun nanti terkena COVID-19 ini adalah tindak lanjutnya. Atau ya apa namanya yang kontak-kontak itu bisa di tracking kan. Itu aja Pak. Bagus. Terima kasih. Nah, baik ya. Sebenarnya Pak Syekh dari Waspada ya, jadi kami sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah menyampaikan ke Satgas Kecamatan, Satgas Penanganan COVID Kecamatan dalam hal ini Muspika dan Kepala Puskesmas wajib untuk melakukan pengawasan dan penanganan lanjutan secara medis dan secara non medis kepada tim yang ada di kecamatan. Misalnya di Kute A atau di Desa A, penghulunya wajib melakukan penanganan itu dengan dibantu oleh tim medis atau tenaga medis dari yang ditunjuk oleh puskesmas untuk mungkin mengukur suhu tubuh dan penanganan lainnya, kemudian juga memberikan vitamin yang bisa menaikkan atau menstabilkan imun tubuh daripada yang bersangkutan. Mungkin ini masukan kepada kami tim Satgas, begitu juga dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi, karena ada orang yang isolasi mandiri, mohon maaf kesannya terbengkalai atau diabaikan. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada, ya, kami ucapkan terima kasih kepada Kabid P2P yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan dan Pak Julfadli di bidang P2P, kemudian teman-teman wartawan yang telah berhadir di sini dari media. Mohon maaf di sana sini banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.